Ada banyak yang bisa dikatakan tentang Steve Jobs. Kontroversial, kepemimpinan, kesuksesan, visioner, perfeksionis, penemu, jenius, dan daftarnya terus berlanjut. Sebagian besar dari kita jatuh cinta kepada Steve Jobs melalui merek Apple dan produk-produk inovatifnya. Jobs memiliki sikap yang tidak pernah menyerah. Dahulu, Jobs berhadapan langsung dengan raksasa komputer IBM ketika Apple hanyalah pendatang baru di industri itu. Pada tahun 1985, ia diusir dari perusahaannya sendiri yang ia dirikan bersama. 1 dekade kemudian, Jobs kembali untuk mengubah bisnis dan berjuang menjadi perusahaan yang paling inovatif dan terkaya di dunia. Steve Jobs mungkin sudah tiada, tapi pemikirannya abadi. Berikut beberapa kata motivasi dari mantan CEO Apple, Steve Jobs. Hal favorit dalam hidup tidak memerlukan biaya apapun. Sangat jelas bahwa sumber daya paling berharga yang kita semua miliki adalah waktu. Ketika Anda pertama kali mencoba menyelesaikan masalah, solusi pertama yang Anda buat sangat kompleks. Dan kebanyakan orang berhenti di sana. Tetapi, jika Anda terus maju dan hidup dengan masalah dan mengupas lebih banyak lapisan bawang, Anda seringkali dapat menemukan beberapa solusi yang sangat elegan dan sederhana. Kebanyakan orang tidak menggunakan waktu atau tenaga untuk sampai ke sana. Kami percaya bahwa pelanggan cerdas dan menginginkan benda yang dipikirkan dengan baik. Terkadang ketika Anda berinovasi, Anda membuat kesalahan. Yang terbaik adalah mengakuinya dengan cepat dan terus meningkatkan inovasi Anda yang lain. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Kamu harus bersemangat dengan ide atau masalah atau kesalahan yang ingin diperbaiki. Jika kamu tidak cukup bersemangat sejak awal, kamu tidak akan pernah bertahan. Kita tidak mendapat kesempatan untuk melakukan banyak hal dan semua orang harus benar-benar hebat. Karena ini adalah hidup kita. Hidup ini singkat dan kemudian mati. Kamu tahu. Dan kita semua telah memilih untuk melakukan ini dengan hidup kita. Jadi, itu lebih baik. Lebih baik itu sepadan. Saya pikir, jika Anda melakukan sesuatu dan ternyata cukup bagus, maka Anda harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Jangan terlalu lama memikirkannya. Cari tahu apa selanjutnya. Ketika Anda tumbuh dewasa, Anda cenderung diberitahu bahwa dunia adalah seperti adanya. Dan untuk menjalani hidup Anda di dalam dunia, cobalah untuk tidak menabrak dinding terlalu banyak. Cobalah untuk memiliki keluarga yang menyenangkan. Bersenang-senang, menghemat sedikit waktu, itu kehidupan yang sangat terbatas. Hidup bisa menjadi jauh lebih luas begitu Anda menemukan satu fakta sederhana. Segala sesuatu di sekitar Anda yang Anda sebut kehidupan dibuat oleh orang-orang yang tidak lebih pintar dari Anda, dan Anda dapat mengubahnya. Anda dapat mempengaruhinya. Anda dapat membangun barang-barang Anda sendiri yang orang lain bisa menggunakan. Setelah Anda mengetahui hal itu, Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik ke depan. Anda hanya dapat menghubungkan dengan melihat ke belakang. Jadi, Anda harus percaya bahwa titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depan Anda. Anda harus percaya pada sesuatu, seperti naluri, takdir, kehidupan, karma, apapun itu. Pendekatan ini tidak pernah mengecewakan saya, dan itu telah membuat semua perbedaan dalam hidup saya. Model bisnis saya adalah The Beatles. Mereka
adalah 4 orang yang saling menjaga kecenderungan negatif satu sama lain. Mereka saling menyeimbangkan dan totalnya lebih besar dari jumlah bagian. Begitulah cara saya melihat bisnis. Hal-hal hebat dalam bisnis tidak pernah dilakukan oleh satu orang. Mereka dilakukan oleh tim. Pekerjaan Anda mengisi sebagian besar hidup Anda. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah dengan melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan hebat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukan, teruslah mencari. Jangan puas, seperti halnya semua masalah hati. Anda akan tahu kapan Anda menemukannya. Saya selalu tertarik pada perusahaan yang lebih revolusioner. Saya tidak tahu kenapa. Karena mereka lebih sulit. Mereka jauh lebih stres secara emosional. Dan biasanya melewati periode di mana semua orang memberitahu Anda bahwa Anda benar-benar gagal. Anda seharusnya tidak pernah memulai perusahaan dengan tujuan menjadi kaya. Tujuan Anda hanya membuat sesuatu yang Anda yakini dan membuat perusahaan yang akan bertahan lama. Waktu Anda terbatas, jadi jangan sia-siakan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma yang hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain menenggelamkan suara hati Anda sendiri. Dan yang paling penting, memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi Anda. Mereka entah bagaimana sudah tahu apa yang benar-benar Anda inginkan. Yang lainnya sekunder. Jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah melakukan yang terbaik. Mereka yang cukup gila untuk memikirkan bahwa mereka dapat mengubah dunia adalah orang-orang yang bisa melakukannya. Terima kasih.